Bos, Nona Su. Halo Nona Su. Maaf, karena opini publik online saya. Anda semua juga mengalami gangguan karena hal ini. Saya ingin mengundang grup King Yao untuk menerbitkan pernyataan klarifikasi bersama saya, tentu saja. Saya sendiri yang akan hadir untuk klarifikasi. Wan Xin, ini saya. Engu. Kenapa kamu bisa bersama orang dari King Yao? Dengar saya baik-baik Wan Xin, jangan panik dulu. Biarkan saya yang menangani masalah desas-desus ini. Saya adalah pendiri grup King Yao, kepala arsitek Shen Gu. Mengenai rumor yang beredar tentang grup Ming Hui dan grup King Yao akhir-akhir ini, izinkan saya atas nama Tuan Xuan Xin untuk mengklarifikasi semuanya. Ternyata Tuan Shen adalah pendiri asli grup King Yao? Itu kan raksasa teknologi luar negeri dengan valuasi ribuan miliar dolar as. King Yao baru saja memperoleh paten teknologi enkripsi kuantum. Infrastruktur mereka menopang 23% perangkat mobile di seluruh dunia. Pendiri perusahaan sebesar itu adalah Shen Gu? Jika memang begitu, lalu ketika kami mengalami krisis sebelumnya, King Yao tiba-tiba keluar tangan menyelesaikannya. Semuanya jadi masuk akal sekarang. Rapat hari ini cukup sampai di sini saja. Saya adalah pendiri grup King Yao. Seharusnya saya habisi dia dari awal. Ketika dia datang ke lemeng kami untuk mencari investasi dulu, dia cuma mahasiswa miskin. Tidak pernah terpikirkan. Dia benar-benar pendiri grup King Yao. Kakek. Wan Xin. Jadi ketika kamu di kota Shen, ketua Dewan King Yao yang kamu temui itu adalah Shen Gu? Kenapa kamu tidak memberitahu saya? Jangan terburu emosi dulu, nak. Kakek tahu sekarang kamu merasa sedih dan tidak adil. Kenapa dia melakukan hal seperti ini? Karena pernikahan kontrak kita kan? Apakah dia takut saya akan membuka identitasnya, tidak percaya sama saya, ataukah dia sama seperti keluarga Shen, mengincar penelitian perusahaan kita? Kakek bisa jamin, penyembunyian yang dilakukan Shen Gu sama sekali tidak seperti yang kamu duga. Kenapa kamu tidak memberitahu Wan Xin bahwa kamu adalah CEO King Yao? Awalnya cuma mau bantu dia atasi masalah yang ada. Tak disangka dia malah minta menikah. Aku benar-benar tak bisa menolak. Lalu, tak pernah ada kesempatan yang tepat untuk jujur. Hubunganku dengan Wan Xin bukan pernikahan kontrak. Juga bukan pertimbangan untung rugi. Aku murni ingin jadi kekasihnya. Kalau ternyata tak sesuai harapanmu, dia tidak mencintaimu? Kalau dia tidak mencintaiku, dia bebas pergi kapan saja, itu haknya. Dia bilang sendiri padaku, kakek tidak bohong. Dia tiba-tiba muncul begitu saja. Aku kira perasaan di antara kita baru muncul setelah menikah. Kakek,
Sekarang aku bingung harus bagaimana. Masalah antara kalian berdua. Harus kalian berdua yang selesaikan. Maafkan aku. Izinkan aku memperkenalkan diri lagi. Ayo pulang dulu, kita bicara di rumah. Engu, kenapa kamu memilih kerjasama dengan Ming Hui? Wan Xin. Kerja sama King Niao dengan Ming Hui. Memang sudah dibicarakan ayah Su dan aku dulu. Teknologi biologi Ming Hui dan IMU pasti akan bawa sektor teknologi kita naik ke level baru. Semua proposal kerjasama yang Anda berikan sudah saya pelajari dengan cermat. Sangat sejalan dengan filosofi perusahaan kami. Tapi izinkan saya bertanya, kenapa Anda begitu buru-buru cari pendanaan? Dan putus hubungan dengan grup Junlin? Lagi pula sudah kerja sama bertahun-tahun, ada hubungan pernikahan juga. Grup Junlin memang mitra yang sangat kuat. Shen Tingyuan punya ambisi dan keberanian. Tapi dia hanya ingin memperluas kerajaannya. Sudah melupakan tujuan awal kerja sama kita. Tentu itu bukan alasan utama. Dari pengamatan saya bertahun-tahun, Shen Hao tidak cocok untuk putri saya. Saya takkan jadikan kebahagiaan putri saya taruhan. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada King Niao. Wan Xin. Su selalu melindungimu. Ayah melakukannya untukku dan Ming Hui. Lalu kamu? Kamu untuk apa? Untukmu. Pernikahan bisnis yang disebut-sebut. Kerja sama perusahaan. Semua itu alasan belaka. Satu-satunya tujuanku melakukan ini adalah tetap di sisimu. Wan Xin. Aku mencintaimu. Kumohon, jangan tolak aku.
Tampaknya beritaku lebih menarik daripada diriku sendiri. Sekarang kamu jadi buah bibir di dunia maya dan keuangan. Aku terpaksa memperhatikan. Mau tahu apa? Lebih baik tanya langsung padaku. Sebentar lagi mereka datang. Dia mau ngapain? Ambil anggur dong. Untukmu. Buka lihat. Naga dan Phoenix membawa keberuntungan. Sedikit perhatian dari aku dan Nyonya Song. Shengu. Jaga baik-baik dia. Benci deh. Halo semua, ada yang bisa bantu aku? Datang. Ayo pergi. Mengukuhkan identitas pendiri Shengu Qingniao. Apa rencana Tuan Lei Meng? Hentikan semua pengepungan bisnis terhadap grup Minghui. Aku akan mengonsolidasikan pesaing grup Qingniao. Membentuk aliansi. Hancurkan bisnis inti Qingniao. Dengan begitu, grup Lei Meng bisa mendapatkan kendali mutlak di industri ini. Baik. Kedepannya mohon bimbingan Tuan Lei Meng. Tunggu kabar baikku. Kalau Lei Meng pergi, kita gimana? Lei Meng lebih menginginkan Qingniao mati daripada kita. Bersulang. Izinkan saya menyiram air dingin. Kita sudah mengumumkan identitas Shengu ke publik. Tapi komentar negatif tentang Pak Gu dan Wan Xin. Tidak ada perbaikan apapun. Produser song ini kerjanya. Membuat pengacara Fang khawatir, itu salah saya. Saya pikir-pikir, daripada membiarkan rumor menyebar di luar. Lebih baik kalian berdua tampil bersama untuk klarifikasi ya. Kita bisa melakukan wawancara khusus. Wan Xin, kamu jadi hostnya. Shengu sebagai tamu. Rating acaramu pasti akan mencapai rekor tertinggi. Ini satu langkah untuk dua tujuan. Atau pengacara Fang punya cara yang lebih baik. Atau, kamu mau memberikan kesempatan bagus ini ke stasiun TV lain? Saya rasa 11-11 ide bagus. Enggu, bagaimana menurutmu? Kalau begitu, repot ya produser song dan pembawa acara Su. Mengatur wawancara khusus untuk saya. Kalau begitu, sudah disepakati. Bersulang. dagingku gosong. Harus didiskusikan baik-baik konten wawancaranya. Ada hal yang perlu diperhatikan untuk Tuan Shen?
Tuan Shen, semua dengar Nona Su. CEO Gu dari King Niao bisa datang. Tapi menurut saya produser song yang hebat. Harus minum 2 gelas denganku. Kalau begitu, aku memang harus minum 2 gelas dengan pengacara Fang. Benarkan pengacara Fang? Aku isi penuh untukmu. Ini, jangan. Jangan menghindar dari pengacara Fang. Tidak minum. Bukan, ini campuran minumanmu dan minumanku. Aku tidak bisa campur. Tidak bisa minum campuran. Pemirsa, selamat pagi. Rapat umum pemegang saham Junlin akan segera diadakan. Pendiri grup King Niao, Tuan Shen Gu, akan menerima wawancara keuangan dari Nona Swansin di stasiun kami. Terima kasih, repot ya. Kamu tertawa apa? Seperti mimpi. Aku tidak pernah membayangkan akan menerima wawancaramu sebagai suamimu. CEO Gu sedang direkam, tolong perhatikan kami di ruang kontrol. Apa rahasia kalian berdua? Bicarakan nanti saja di rumah. Sudah kubilang, tidak akan hanya aku satu korban. Ayo, ucapkan. Jangan putus, Mei Mei. Mei Mei, Siapa yang izinkan kamu masuk? pengawal, Lalu, keluarga inti. Ini cuma mau menyapa produser song yang terkenal. Lihat, tim profesional, kamu yang profesional. Sekalian lihat-lihat. Nanti kubelikan kopi. Semua departemen, siap-siap. Mulai. selamat siang, para penonton. Saya Swansin. Hari ini, studio keuangan kami kedatangan tamu penting. Bapak Shen Gu, pendiri grup King Niao. Halo semua, saya Shen Gu. Halo, Bapak Shen. Terima kasih tulus bisa menerima wawancara eksklusif kami. Bisa diwawancarai Nona Su adalah kehormatan saya. Wansin, bisa minta Pak Gu untuk menampilkan wajahnya? Terima kasih tulus bisa menerima wawancara eksklusif kami. Bisa diwawancarai Nona Su adalah kehormatan saya. Wansin, bisa minta Pak Gu untuk menampilkan wajahnya? Topik hari ini adalah grup King Niao. Niat awal pendirian dan filosofi inti bisnis. Sebagai tokoh yang balik dari media sosial ke kecerdasan buatan. Sharing Anda hari ini sangat inspiratif bagi rekan industri. Bisa kita mulai? Tentu. Bapak Shen, pengguna setiap produk King Niao pasti penasaran dengan cerita di balik nama grup kami. Ada puisi Li King Niao dengan setia mengintip. Saya harap setiap pengguna King Niao bisa merekam momen terbaik hidupnya dan membagikannya ke sekitar. Penyatuan rasional dan puitis. Saya suka kode digital, membangun jembatan melampaui realita. Kita tahu AI butuh banyak tenaga. Apa yang membuat Anda meninggalkan zona nyaman? Untuk bertransformasi, Saya punya seorang senior. Dia selalu menjadi panutan spiritual saya. Dia pernah bilang, mengubah ide jadi produk hanyalah awal. Ujian terakhir sebuah perusahaan adalah bagaimana mengubah pengalaman pengguna menjadi cinta sejati dari pengguna. Pemikiran yang berfokus pada pengalaman pengguna ini adalah prinsip yang kami pegang saat King Niao mengembangkan setiap produk. Pada saat yang sama, dia sudah menyadari lebih awal
Pentingnya penelitian paten teknologi saat orang lain tidak berani mengeluarkan banyak tenaga, materi, dan uang. Ini semua adalah kata-kata Xiaoming. Justru semangat perusahaan inilah yang membuat kami merasakan semangat dan keyakinannya. Inilah makna keberadaan King Niao. Dia memang seorang teladan yang layak ditiru. Kalau begitu, Tuan Shen bisa berbagi dengan kami kesulitan yang dihadapi grup King Yao di awal pendirian, serta solusinya untuk memberi para pemuda yang sedang memulai usaha, atau menghadapi kesulitan beberapa ide baru. Jangan bicara tentang orang-orang yang hanya melihat keributan di luar. Saya sendiri terbangun tengah malam ingin menampar diri sendiri. Shengu dulu saat kamu mengusirnya dari kota pelabuhan tanpa uang sepeser pun, bagaimana dia bisa berubah menjadi pendiri grup King Niao? King Niao di awal pendirian memang menghadapi banyak masalah di sisi teknologi. Saya hanya bisa menyelesaikannya dengan belajar sendiri. Belajar sendiri bisa menyelesaikan masalah teknis. Ternyata, Shenggu itu jenius. Memang, tapi jenius juga harus kenyang dulu baru bisa usaha. Hey bro, tugas. Tugasnya sudah saya taruh di flash disk, ambil sendiri ya. Oh, Waktuku agak mepet, harus ketemu investor. Bisa antar aku sebentar? ayo jalan. Makasih. Ngetok apa? Pintu garasi kamu nggak ditutup. Gak sempat? Kamu nyetir cepat gak? Aku aja yang nyetir. Sopir senior. Ini algoritma distribusi tautan baru yang saya bayangkan. Ini bisa mengubah kecepatan pengolahan data besar secara total. Mengurangi biaya operasional, di atas adalah data uji saya. Kamu selesaikan ini sendirian di garasi? Ya, Teknologi terlalu maju, terlepas dari kebutuhan pasar yang sebenarnya. Mengandung risiko besar. keunggulan teknologi adalah nilai yang kita miliki. Saya bisa menyelesaikan masalah rekayasa. Asalkan Anda memberi saya dana dan waktu yang cukup. Anak muda. Walaupun grup Lemeng kami, anggaran RD yang diinvestasikan setiap tahun sangat besar. Tapi mengapa Anda pikir kami akan berinvestasi pada produk startup yang belum diverifikasi dalam skala besar? Dua hal yang paling banyak ada di dunia ini adalah jenius dan ide kreatif. Maaf, ini tidak sesuai dengan logika investasi kami. Tunggu dulu. Saya bisa mempertimbangkan dengan harga $100.000 AS. Membeli semua data dan ide yang kamu miliki sekarang.
Lemeng ini benar-benar mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Grup Lemeng meremehkan Shengu. Ini semua adalah topik yang banyak dibicarakan di forum saat kamu kuliah. Teman-teman mengatakan bahwa selama kuliah kamu bekerja keras, memegang beberapa pekerjaan sekaligus. Bahkan pernah menulis tugas untuk orang lain. Apakah semua ini benar? Biaya server pada waktu itu memang sangat mahal. Lalu menurutmu, selain hal-hal itu, apa yang paling penting untuk kesuksesanmu? Apa yang paling krusial? Mitra saya, Tuan Fang. Shengu, akhirnya kita bertemu. Saya ingin mendengar ini. Tentang arsitektur terdistribusi untuk konten buatan pengguna. Dari mana kamu dapatkan ini? Asosiasi Investasi Universitas. Untuk mewujudkannya, apa yang kamu butuhkan? Saya sudah mengajukan proposal ke Asosiasi Investasi Kampus. Tentu saja modal awal. Benar, ayo masuk, Gu Bos. Duduk, silakan duduk. Besok kita akan mendaftarkan perusahaan, kamu urus paten teknologinya. Saya yang urus semua modal awal, pembagian saham saya 5 kamu 5. Oke, saya 3 kamu 7, mulai hari ini. Kamu adalah direktur teknis sekaligus CEO. Saya adalah CFO, saya lulusan hukum. Nanti saya bisa menjadi penasihat hukummu, kita pasti bisa berhasil. Membangun perusahaan sebesar Grup Lemeng. Berapa banyak yang kamu minum? Aku naik mobil sendiri ke sini. Menurutku kita bisa pergi minum-minum sekarang. Ayo pergi. Dia juga adalah sahabat terbaikku. Orang ini bicara jadi menjijikkan setelah menikah. Sumei, selamat kepada Tuan Fang yang mendapatkan pernyataan cinta. Saya sangat bersyukur. Kamu punya teman kayak itu di sampingmu. Apa sih positioning acara kita ini? Ini wawancara keuangan atau varietas cinta? Besok, pasti viral. Wawancara kita hari ini sampai di sini saja. Terima kasih Tuan Shen. Terima kasih untuk kerja keras semua. Selamat tinggal. Terima kasih kerja kerasnya. Kita pulang. Sudah waktunya pulang kerja. Ayo pergi. Terima kasih kerja kerasnya. Kita pulang. Apa-apa ini? Ayo pergi. Pulang kerja. Gak usah ngobrol lagi. Ayo pulang kerja. Pengacara Fang, kamu tidak mau pulang? Masih belum selesai aja nih. Wawancara keuangan yang direncanakan dengan matang sudah bikin Shengu terlihat seperti dianiaya oleh kita, mengalami banyak penderitaan di luar negeri, dan akhirnya jadi pengusaha hebat yang sukses. Bagus. Kalau dia begitu suka tampil, kita biarin dia tampil sepuasnya. Sekarang bukan waktunya tarik ulur dengan opini publik. Fokuskan perhatianmu ke rapat umum pemegang saham perusahaan. Lemeng lah yang jadi kunci kemenangan kita. Fokus publik sudah pindah ke kita sekarang. Opini publik sampai nyalahin kita berdua. Kalau aku berani melakukan ini, aku tidak takut dihina orang. Menurutku, kamu dulu terlalu lembut hati. Dulu harusnya kamu habisin mereka semua. Hentikan pikiranmu itu.
Kamu di keluarga ini. Seberapa ribut pun aku bisa lindungi kamu. Tapi urusan yang melibatkan nyawa orang, tidak ada yang bisa lindungi kamu. Kamu dari dasar hati memang tidak menghargai aku. Halo, Tuan Lei Meng. Kami sudah nonton wawancara Chef Wu. Ini saatnya Departemen PR kalian belajar banyak. Efek penyebaran dari media resmi jauh lebih meyakinkan dibanding gosip murahan yang kalian kendalikan. Tuan Lei Meng, telepon dari luar wilayah cuma buat ngejek aku? Tentu saja aku bawa kabar baik buatmu. Wan Xin. Jangan mendekat, hati-hati kacanya. Kenapa tanganmu begitu dingin? Aku ingat. Teringat beberapa hal. Beberapa kejadian di masa lalu. Lihat ini. Kenapa kamu datang? Bukankah keluargamu sudah bermusuhan denganku? Mengingat ayahku pernah membantumu mendirikan Junlin, aku datang untuk memohon. Beri aku dan ibuku jalan hidup. Kondisinya sekarang sangat buruk, butuh uang untuk operasi. Dia menyebar kabar aku yang bunuh ayahmu, hancurkan reputasiku. Aku takkan pedulikan dia. Asal dia bisa bertahan hidup, kami akan meninggalkan Hong Kong. Ayah ngapain bicara dengan pengemis begini? Aku pengemis? Aku hanya ambil uang yang memang hak keluargaku. Kalian kaya berkat ayahku tapi malah balas dendam. Mengusir kami habis-habisan kalau kalian tidak kasih kami jalan hidup. Semua akan binasa, aku akan beritahu seluruh Hong Kong. Apa yang kalian lakukan pada keluargaku? Penyanyi terkenal ternyata terpuruk begini. Di Hong Kong tanpa latar belakang dan kekuasaan, berani melawan keluarga Shen sangat mengagumkan. Tapi kalau tidak segera dioperasi mungkin sudah terlambat. Anak, sebentar lagi hujan, cepat masuk. Operasi saja belum tentu biaya pengobatan anak ini. Sudah ditunda sebulan lebih, kasihan sekali. Hujan mau turun, jangan sampai lukamu infeksi. Biaya operasi dan pengobatan sudah kubayar. Akan kukembalikan nanti. Baik, namamu siapa? Su Wan Xin. Su Wan Xin, terima kasih. Bu, ini kwitansi pembayaran kamar 3. Bisa dioperasi?
cepat sedikit. Cepat pasien tempat tidur 3 kritis. 333. Pelan-pelan. Keluarga harap menunggu di luar. Sangat menyesal. Kami sudah berusaha maksimal. Ibu, Aku akan selalu ada di sampingmu. Tuan Gu, sejak identitasmu terbuka, citra dirimu dan perusahaan berkembang positif. Kami semua tonton wawancaramu dengan Nona Su. Sangat bagus. Sekarang kamu jadi idaman hati banyak orang. Saya sudah menikah. Engu. One scene.
Tuan Shen, kenapa tidak bilang kalau lembur sampai larut malam? Izinkan saya perkenalkan secara resmi. Pembawa berita utama di Gangcheng Finance. Ketua Dewan Direksi Grup Minghui. Istri saya, Suan Xin. Halo semuanya, saya Suan Xin. Wawancara keuangan Nona Su tetap profesional seperti biasa. Dan mendalam seperti biasanya. Dia akan lebih banyak terlibat dalam pengambilan keputusan kami ke depannya. Harap dukung dia seperti kalian mendukung saya. Tentu saja. Pasti kami dukung sepenuhnya. Terima kasih, mohon bimbingannya di masa depan. Baik, rapat hari ini sampai di sini. Sampai jumpa lain waktu. Sampai jumpa. Dah. Kenapa tidak beritahu aku ada rapat? Ada perbedaan waktu, aku rencananya mau langsung kembali ke kamar setelah rapat. Tapi kan banyak orang tadi. Aku. Kamu adalah pengambil keputusan tertinggiku, tidak perlu menghindar. Ayo kita pulang. Kenapa foto ini ada di sini? Ini kamu yang kasih ke aku. Aku kok tidak ingat. Saat Qingyao baru mulai berkembang. Aku ingin langsung berbagi denganmu. Jadi diam-diam kembali ke kota Gangcheng. Menyamar sebagai boneka beruang, menyelinap ke kampus Universitas Gangcheng. Kita lulus. Suan Xin. Aku akan membuatmu menjadi pembawa berita wanita paling terkenal di dunia keuangan kota Gangcheng. Kalau aku ingin kamu menjadi produser emas, termuda di seluruh stasiun TV. Kalau begitu, mari kita taklukkan semua media di kota Gangcheng bersama-sama. Masa depan cerah. Oke, Ayah datang. Kakek, gaya bicaramu tidak main-main ya. bagus sekali kalian datang. Putri kesayanganku akan menjadi pembawa acara utama program keuangan. Ayah bangga padamu. Kalau begitu, ayah harus berusaha keras. Berjuanglah menjadi tamu khusus di programku. Tunggu, boneka beruang itu lucu banget. Aku mau foto bareng dia. Halo, teman. Boleh foto bareng? Aku, Hai, beruang. Lihat sini, kita teriak, selamat wisuda. Selamat wisuda. Terima kasih, teman. Sudah lelah ya? selamat wisuda. Semoga masa depan cerah. Sudah. Jangan nangis lagi. Engu. Apalagi yang aku tidak tahu tentangmu? Ikut aku. Ini komik favoritku.
Selama ini aku siapkan banyak hadiah buatmu. Gak tahu ada kesempatan ngasihnya nggak? Ini boneka Teddy tahun aku lahir. Kosong. Tempatnya. Apa ini? Ini kompilasi kesalahan siaran Anchor Su selama ini. Semuanya. Jangan dilihat, Su. Ini juga ada. Kasih aku. Cerita anak penjahat bikin usaha, ada bagusnya apa? Iya, Jijik, iya, nggak tahu cerita lengkapnya. Jangan asal ngomong, keluarga mereka korban. Kalian jangan sebarkan rumor. Opini publik akan kuserahkan ke 11-11. Setelah ini selesai, kita jenguk Ibu bareng. Oke, Oke. Kamu mandi dulu. Aku antar kamu ke kantor. aku libur hari ini. Kenapa? Gak apa-apa. Jangan gerak, jangan sampai kena. Apa? Mau nutupi bukti, ya? Kalau dilihat orang lain nggak baik. Jangan macam-macam. Cepat kerja. Cium dulu. Pergi kerja. Cium dulu. Cepat kerja. Cium dulu. Ayo, kerja. Aku cuma mau cium. Bos. Yinghai Group baru saja mengumumkan secara sepihak. Karena tinjauan kepatuhan yang tak terduga, mereka menangguhkan tanpa batas waktu semua peralatan komputasi kinerja tinggi yang diberikan kepada King Yao, serta layanan teknisnya.
Sudah beritahu Fang Hongsheng? Pengacara Fang sudah di dalam. Ayahku sudah naik pesan 3 jam lalu. Sekarang sedang menangani masalah ini. Berapa lama kita bisa bertahan? Aku sudah suruh tim percepat proses hukum secepat mungkin. Bahkan kalau ayahku turun tangan. Kasus lintas negara paling cepat 3 bulan. Bagaimana dengan kalian? Pemutusan pasokan Yinghai Group berlaku segera. Dengan semua stok yang ada. Meski semua strategi penghematan energi dan penjadwalan tugas diterapkan, dia hanya bisa jalani operasi mendukung Provinsi Koinispa dan 2 proyek riset prioritas tertinggi. Semua proyek baru lainnya yang ditandatangani hanya bisa pertahankan komputasi presisi rendah maksimal 72 jam. Sudah jalankan rencana cadangan? Kami sudah hubungi darurat pemasok utama global lainnya, termasuk saluran distribusi lain Yinghai. Tapi mereka semua terima peringatan dari Yinghai dan pihak terkait. Jelas bilang tidak bisa pasok. Bahkan kalau temukan pemasok baru, Kita semua tahu ada kejadian generasi besar dalam kepadatan komputasi nanti. Kompatibilitas ekosistem perangkat lunak, dan terutama AI spesifik yang kita butuhkan. inti pelatihan dan inferensi. Mereka tidak bisa penuhi skala permintaan dan persyaratan presisi Spark dalam jangka pendek. Dan Layman Group juga gabung dengan 9 perusahaan pesaing kita. Bersama tekan Yinghai Group. Pilihan akhirnya adalah tinggalkan kita. Mereka ini pakai Yinghai Group untuk lakukan persaingan curang dengan hegemoni teknologi terhadap kita. Saatnya uji kita semua telah tiba. Aktifkan semua rencana darurat yang ditetapkan. Fokuskan daya komputasi untuk selesaikan masalah pasokan. Terima kasih atas kerja kerasnya. Kamu sudah pulang. Kenapa kamu memasak sendiri? Aku mau buat sup untukmu. Ayo, coba rasakan. Bagaimana rasanya? Enak. Tapi, malam ini aku tidak bisa makan malam di rumah bersamamu. Aku harus segera pergi ke Shenzhen. Apakah ada masalah di perusahaan? Grup Yinghai, dengan risiko pemeriksaan kepatuhan yang tidak terduga, meminta untuk menangguhkan tanpa batas waktu pasokan peralatan teknologi untuk Qingyao. Grup Yinghai adalah pemasok terbesar kalian. Dengan tindakan mereka ini, mereka ingin membuat sistem kalian lumpuh. Ini memang agak rumit, makanya aku harus kembali ke kantor pusat untuk mengadakan rapat koordinasi dengan departemen teknis. Tunggu aku pulang. Kamu buatin sup lagi untukku, ya? Oke. Sup ada kapan saja. Urusan perusahaan yang lebih penting. Kalau begitu, berapa lama kamu akan pergi? Aku belum yakin, tapi aku akan pulang secepat mungkin. Selama waktu ini, aku akan fokus semua energi untuk menyelesaikan masalah perusahaan. Kemungkinan aku akan sedikit mengabaikanmu. Bagaimana kalau kamu kembali ke tempat kakek dahulu, tinggal bersamanya beberapa saat? Tenang saja, aku bisa menjaga diriku sendiri di kota Harbor dengan baik. Kamu fokus urus urusan perusahaan saja. Apapun yang terjadi, aku dan Ming Hui akan selalu mendukungmu dari belakang. Layman dan lainnya bertindak dalam 72 jam. Bahkan jika kamu kembali ke kantor pusat dan berjuang mempertahankan sistem Xinguo, itu mungkin hanya sedikit bantuan yang tidak cukup mengatasi masalah. Bagaimana dengan proses hukum? Masih bisa lebih cepat gak? Ayahku sudah membawa tim tingkat tertinggi untuk menangani ini.
Tapi meskipun begitu, kita juga harus bersiap untuk perang panjang melawan lawan. Kamu tidak bisa menanggungnya sendirian. Kita bisa pergi ke keluarga Su menemui kakek dengan pengaruhnya. Xingsu bisa menengahi untuk mendapatkan sumber daya yang menguntungkan kita. Dia bisa membantu kita. Belum waktunya untuk merepotkan kakek. Jangan biarkan dia khawatir dulu. Semua dana yang bisa digunakan di rekening grup, masukkan semuanya. Kalau masih kurang, gadaikan aset pribadi dan sahamku. Bagaimanapun, kita harus selamatkan Spark. Baiklah, dulu sudah melewati banyak hal. Kamu mau uang atau orang, serahkan padaku. Oke. Gangcheng serahkan padaku. Setelah selesai, aku akan cari kamu di Shenzhen. Aku tunggu kamu di Shenzhen. Halo, ada apa? Sehari nggak ketemu, kangen ya? Sekarang, bisa bantu cari tahu nggak? Kondisi terbaru grup Yinghai. Grup Yinghai? Ada apa? Shen Gu bilang, grup Yinghai berhenti suplai ke Qingyao. Dia langsung berangkat ke Shenzhen. Aku rasa, sepertinya cukup serius. Aku agak khawatir. Aku tahu, jangan khawatir dulu, aku bantu cari tahu. Kalau gitu, aku tunggu kabar dari kamu. Teleponnya berikan padaku. Bos, kami segera sampai Shenzhen. Sudah mendarat dengan selamat, kamu istirahat lebih awal. Selamat malam, jaga diri baik-baik. Apa itu pemeriksaan kepatuhan sampah? Cuma karena sistem Spark kita mengancam posisi monopoli Leimeng mereka, memanfaatkan grup Yinghai di hulu ini untuk mencekik kita. Pak Gu, Tuan Shen, Kapan Ruikyu sampai? Ruikyu mereka ditahan bea cukai di bandara luar negeri, tapi pengacara Fang sudah pergi urus. Perangkat komputasi kita sangat kurang. Sangat berangkat. Sudah suruh pengacara Fang kerekan bisnis. Pinjam perangkat komputasi. Orang-orang Lemek sedang menyerang sistem Spark kita dengan jahat, menghabiskan komputasi asli kita. Ini akan langsung menyebabkan simulasi pengembangan obat kita, prediksi model iklim, dan proyek lain akan terputus satu persatu dalam 24 jam. Ini akan langsung mempengaruhi kerjasama penting kita. Ditambah beberapa proyek multinasional, kerugian harian belum lagi. Mereka juga akan merebut pangsa pasar kita. Semuanya. Masalah Leimeng menyerang sistem Spark. Saya sendiri yang akan memimpin tim untuk menyelesaikannya. Para hadirin, ini adalah kontrak peminjaman perangkat komputasi dari grup Qingyao. Tentu, kami akan menanggung semua kerugian Anda selama periode ini. Kami dapat memberikan perangkat cadangan yang kami miliki kepada grup Qingyao. Tapi kalau grup besar seperti mereka saja, bisa diputus pasokannya tanpa batas waktu. Lalu kalau kami juga terkena dampak dan diputus pasokan, hasilnya tidak bisa kami tanggung. Dan kami dengar, tim inti teknologi Anda juga ditahan di bandara dengan alasan tertentu. Bahkan jika kami meminjamkan perangkat kepada Anda sekarang, apakah Anda benar-benar akan seperti yang dijanjikan dulu? Menyelesaikan masalah dalam seminggu? Tuan Fang, sungguh terima kasih atas dukungan dana dan bimbingan teknis yang pernah diberikan Tuan Shen kepada perusahaan kami.
Tapi kami rasa, daripada kita semua bertaruh habis-habisan, lebih baik menjaga kelangsungan hidup lebih aman. Begini saja. Untuk menjamin operasi aman perusahaan Anda semua, jumlah jaminan yang disebutkan dalam kontrak akan ditransfer ke akun Anda lebih dulu. Saya tahu, semua khawatir dengan situasi saat ini. Tapi tolong jangan terlalu cemas. Bantuan yang dulu diberikan Tuan Shengu kepada semua, sama sekali bukan untuk menyelamatkan situasi sulit sekarang, melainkan agar kita bisa berkembang bersama. Tentu, ini bukan paksaan moral. Anda bisa lihat kontraknya dengan teliti, pertimbangkan matang-matang. Kapan saja bisa cari kami untuk berdiskusi. Baik. Sampai jumpa. Bagaimana? Sudah dapat info. Grup Lemeng bersama 9 perusahaan menekan grup Yinghai. Hingga grup Qingniao diputus pasokan tanpa batas waktu. Sistem Xinghuo yang dikembangkan dengan biaya besar oleh grup Qingniao menghadapi risiko berhenti beroperasi. Isu publik dan perebutan rantai pasok yang sebelumnya ditujukan pada Minghui oleh Shen Yingwan juga didukung grup Lemeng di belakang layar. Yang paling kritis sekarang adalah tim inti teknologi grup Qingniao ditahan di bea cukai bandara. Tampaknya Shengu memang menanggung tekanan besar. Kamu di mana? Saya di Qingniao. Aku datang mencarimu. Hang. Shengu. Peminjaman sumber daya perangkat masih butuh waktu. Kedutaan sekarang sudah membantu kami bernegosiasi. Pesawat pribadi siap kapan saja. Aku akan cari cara agar Ruikyu cepat sampai di Shenzhen. Mengerti? Wan Xin, kenapa kamu datang? Aku mau lihat kalian. Kalau begitu, mari kita ke kantor. Terima kasih. Pengacara Fang. Aku tahu kondisi grup Qingniao sangat buruk. Tapi aku butuh tahu keadaan sebenarnya. Aku mau bantu dia. Keadaan sekarang adalah pemutusan pasokan Yinghai berlaku seketika. Stok yang ada cukup untuk operasi inti dengan beban rendah 3 hari. Untuk kasus hukum dengan Yinghai, paling cepat 3 bulan. Lalu, peminjaman sumber daya dari rekan dan mitra lain. Tidak percaya, takut menanggung risiko yang sama. Jadi kalau masalah peminjaman sumber daya selesai, semua masalah bisa teratasi? Tentu saja. Kondisi Shengu akhir-akhir ini sangat buruk. Dia terus minum obat. Kamu tahu? Obat apa? Obat flu? Pengacara Fang, aku sudah lihat. Kapan kondisi dia seperti ini mulai? Pasti kamu tahu. Sejak awal kita kenal sudah ada tanda-tandanya. Waktu itu kondisinya tidak terlalu jelas. Kemudian, Qingniao baru mulai sukses. Langsung parah. Tapi Qingniao sudah sukses. Kenapa penyakitnya malah lebih parah?
Bro, pendanaan sukses. King Yao, kita resmi berjalan lancar. Semua mimpimu akan terwujud. Kamu kenapa? Terlalu senang sampai bingung? Kena hujan. Aku akan temanimu kehujanan. Mulai hari ini, kita adalah raja teknologi baru yang bisa menyaingi grup Lemeng. Xuanxin bertunangan. Aku belum sempat kembali ke Hong Kong untuk menemuinya. Semuanya sudah berakhir. Aku tahu tentang pertunanganmu dengan Shen Hao. Dan juga situasi yang dihadapi Ming Hui. Jadi aku harap kau putuskan pertunangan dengan dia. Dan pilih untuk bekerja sama denganku. Aku mengajak semua yang hadir di sini untuk bersama-sama menyaksikan Shen Gu akan menikahi Xuanxin menjadi istri sahnya. Aku mau. Dia saat itu selalu dalam tekanan tinggi. Kau juga tahu masalah keluarganya yang lama, dan juga penyesalannya padamu. Semua itu jadi penyebab sakitnya. Tapi minum obat jangka panjang bisa merusak otak secara permanen. Buat profesinya, ini pukulan berat. Jadi dia terus berusaha menyesuaikan diri. Cuma bisa dipertahankan pakai obat? Wan Xin, kau meremehkan betapa pentingnya dirimu di hatinya. Kau adalah obat terbaik untuknya. Sayangnya saat itu, justru tidak ada di sisinya. Dia takut kau khawatir. Daripada takut dia khawatir, aku lebih berharap dia percaya. Aku akan selalu berdiri di sampingnya.